Baiklah Bapak Ibu, tadi kan kita sudah selesai ya menempelkan potongan-potongan kertasnya. Saya lanjutkan nih. Di sini saya mau bertanya dulu nih pada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini pernah nggak ada yang menemukan atau melihat gitu ya kasus kekerasan seksual pada anak? Belum pernah. Belum pernah. Nah, baiklah, yang lainnya pernah nggak mengalaminya atau menemukannya Bu? Baik itu anak, saudara, tidak ada. Alhamdulillah ya, kalau memang tidak ada dan jangan sampailah di kita mah ya. Baiklah nih, mari ibu-ibu, bapak-bapak kita perhatikan. Saya akan membacakan firqat tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual nih. Nah, saya akan bacakan. Mohon perhatiannya ya. Nah, di sini katanya dilihat dari gerakan-gerakan yang tak wajar nih. Di sini ada kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Bisa dilihat di gambar ini ya Pak, Bu. Bisa dilihat. Kemudian katanya kepala tertunduk ke arah dalam ya. Jadi begini, seperti itu ya. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Jadi seperti ini nih kakinya menyimpul erat. Kemudian lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip. Nah, jadi kayak cemas kayak gitu ya, mata berkedip, berkedipnya cepat gitu ya. Nah, di sini ada wajah pucat pasi. Nah, jadi wajahnya terlihat pucat. Ya, pokoknya seperti yang ketakutan seperti itu. Udah jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas. Jelas ya, cukup jelas ya. Mari kita lanjut. Di sini ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual nih. Baiklah, di sini ada yang bisa membantu saya, bapak-bapak, ibu-ibu? Bisa. Baik, Pak Saiful, silakan berdiri Pak. Kelihatan nggak Pak dari sana? Ya, kelihatan Bu. Baik, silakan Pak. Bacakan ini ya, poin 1 dan 2 aja. Baik, saya akan coba bacakan. Kalau dilihat dari gejala fisik, orang yang mendapatkan kekerasan seksual itu pertama sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan buang air kecil. Berikutnya cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Baik, cukup. Nanti gantian saja ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Saiful, silakan duduk kembali. Nah baik ya ibu, tadi kan udah jelas ya dibacakan Pak Saiful nih. Katanya terlihat nih sakit ketika memakai celana dalam dan kesulitan saat BAB dan BAK. Biasanya nih anak kalau misalnya ada keluhan biasanya kan bilang ya, atau kita harus perhatikan nih ketika anak mengalaminya. Kemudian yang kedua katanya cedera, udah jelas ya Bu ya, ada mungkin kita juga bisa lihat di terluka ya gitu, ada luka di bagian-bagian tubuh anak kita. Nah kemudian selanjutnya nih, siapa dari ibu-ibunya mungkin ada yang mau membantu saya membacakannya? Oh iya, Ibu Ani silahkan Bu, berdiri aja kalau misalnya tidak kelihatan. Nah ini ya Bu ya, poin 3-nya, silahkan Bu. Baik, Ibu Ani, terima kasih banyak udah membacakannya. Nah, katanya di sini nih terjadi memar ya di bagian tubuh atau gigi katanya. Jadi mungkin pada saat terjadinya jadi nih seperti menyergap, katanya memaksa korban merapat di dinding. Kemudian katanya rasa panas atau nyeri di area genital. Ibu-ibu tahu area genital itu apa? Nggak tahu. Jadi genital itu nah jadi alat genital itu Bu alat kelamin ya Bu ya, atau misalnya maaf bagian pantat gitu ya, pokoknya daerah-daerah yang harusnya orang lain itu tidak perlu menyentuhnya.
Nah, kemudian baiklah, udah jelas ya Bu ya alat genital itu apa. Nah, saya lanjutkan nih. Cara jalan yang tidak wajar katanya agak mengangkang. Nah, jadi kita bisa lihat cara jalannya pun akan ada perubahan. Jadi kita akan dengan mudah mendeteksinya ya Bu ya. Kemudian katanya ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Ya mungkin ini tuh mungkin pada kasus pemerkosaan kali ya Bu ya. Pasti bakalan seperti ini karena ditarik paksa seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Pak? Cukup. Kalau misalnya ada yang belum paham atau misalnya mau bertanya, silakan langsung aja ya Pak, angkat tangan atau langsung mendakapi atau gimana gitu ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke tanda gejala psikisnya nih katanya. Pertama, anak berubah ekspresi menjadi pendiam, cemas, gelisah seperti itu ya. Terus merasa takut ditinggalkan sendirian. Jadi kalau misalnya kemana-mana pasti pengen ditemenin seperti itu. Nah, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, seperti itu ya. Atau biasanya malas makan, seperti itu bisa jadi ya. Kemudian di sini sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau katanya. Jadi kita harus waspada nih kalau misalnya anak kita tiba-tiba ketika tidur mimpi buruk dan mengigau seperti itu, atau ada kesulitan tidur, gelisah seperti itu ya. Kemudian sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, kita juga tetap ya ibu-ibu harus memantau anak kita ketika belajar. Nah, biasanya ini terjadi kesulitan menyelesaikan tugasnya katanya. Nah, kemudian yang terakhir nih, perilaku kemunduran. Apa sih yang dimaksud perilaku kemunduran itu? Jadi kayak menarik diri gitu ya, menarik diri dari keramaian, kemudian pengennya sendirian seperti itu. Nah, di sini biasanya mengisap ibu jari katanya. Kemunduran kemampuan bicara atau mengompol, bahkan mengompol ya ibu-ibu. Jadi biasanya untuk bicara aja malas gitu, biasanya cerewet, mungkin ya cerewet. Nah, tiba-tiba ini anak jadi pendiam, ada apa, harus kita selidiki lah kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya ibu-ibu, bapak-bapak? Cukup. Tidak ada ya, kita lanjut aja ya. Sini ada nih gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun katanya. Di sini ada yang punya anak seusia itu ibu-ibu, bapak-bapak? Banyak ya, ada. Nah, nanti kan nih ibu-ibu, bapak-bapak nih, banyak keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan. Nah, kemudian agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, katanya curiga terhadap orang lain dan berperilaku bahwa hal buruk akan menimpa mereka. Jadi lebih ke rasa cemas yang berlebihan, jadi rasanya takut seperti itu ya. Biasanya menutup diri, jadi untuk ketemu orang lain pun dia merasa takut. Nah, di sini yang ketiga, merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Nah, ini perlu hati-hati ya kita sebagai orang tua. Takutnya kalau misalnya anak kan jarang ya mau bilang kalau terjadi sesuatu, apalagi ini terjadi kekerasan seksual ini. Jadi biasanya khawatirnya merusak diri sendiri atau percobaan bunuh diri seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa katanya. Bergabung dengan geng yang tidak jelas. Nah, nafsa ini tahu nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak tahu Bu. Tahu. Nah, jadi sejenis narkoba ya. Jadi itu tuh obat-obatan yang dilarang Bu, Pak ya. Jadi nggak boleh. Nah, hati-hati nih. Biasanya kan lebih ke yang udah dewasa 18 tahun kayak gitu ya. Nah, di sini katanya bergabung dengan geng yang tidak jelas. Nah,
biasanya nih lebih ke anak cowok mungkin ya, jadi mainnya tuh sama preman mungkin seperti itu ya. Sama anak-anak yang ya gitulah, nakal bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita harus mewaspadainya. Nah, baiklah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup. Sudah jelas ya Bu ya. Ini tadi udah saya bacakan. Kalau misalnya nanti menemukan tanda gejala yang udah tadi kita